Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan podcast kali ini gue akan membahas tentang semangat untuk terus berkarya. Jadi kenapa sih kita harus semangat untuk terus berkarya? Karena manusia ini hidup dengan karya dan inovasi sampai saat ini. Jadi gue perkenalan diri dulu. Nama gue Fauzi. Saat ini gue menempuh S1, tepatnya semester 6 di Fakultas Pertanian. Jurusannya itu proteksi tanaman di Universitas Jember. Jadi kalau teman-teman tahu, proteksi tanaman itu dulu adalah namanya ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Jadi gue mau cerita saat SMA itu gue gak pernah ikut kegiatan apa-apa, kayak kegiatan lomba, kepemudaan, paskibra, dan sebagainya. Dan gue cuma pernah ikut itu namanya adalah Dewan Ambalan di kegiatan pramuka, dan itu pun cuma sebentar, akhirnya gue gak ikut lagi. Istilahnya gue kalau saat SMA itu cuma kuliah salah teman-teman, cuma cuma berangkat sekolah kemudian pulang, dan gue sambil mondok juga atau di pondok pesantren yang jaraknya kurang lebih 2 kiloan. Dan saat itu gue berangkat pulang pergi jalan, dan karena saat SMA gue ini ya nggak bisa dibilang jago di bidang matematika, fisika, kimia, atau biologi, walaupun gue ini jurusan IPA. Akhirnya waktu UN, ujian nasional, nilai matematika gue cuma 5. Dan bahkan gue saat SMA itu pernah peringkat 28. Nah kan, jadi gue daftar SNMPTN di UB waktu itu, Universitas Brawijaya Malang, dan gak keterima. Dan teman-teman gue yang bisa dibilang ya nilainya lebih bagus gue daripada dia, tapi dia malah yang masuk. Dan jadi bagi teman-teman yang mungkin kali ini masih SMA mendengarkan ini, jadi jangan terlalu berharap untuk jalur rapot atau SNMPTN. Jadi kalau bisa menyiapkan SBMPTN atau untuk ujian mandiri aja, jadi ujian tulis. Karena SNMPTN tidak dapat diprediksi, kadang teman kita yang biasa-biasa aja masuk, dan yang teman kita yang luar biasa itu malah gak masuk. Oke, sampai di situ. Jadi saat lulus SMA gue itu nyoba di berbagai univ, di UB, di Universitas Malang, Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada, ITB, Universitas Negeri Surakarta UNS, dan Universitas Jember. Dan akhirnya yang lain itu semua ketolak kecuali diterima di Universitas Jember. Dan sebenarnya ada juga yang keterima di UNER, waktu itu gue keterima di FKM, tapi karena biayanya waktu itu mahal dan orang tua gue nggak sanggup, akhirnya ya udahlah gue nggak jadi kuliah dan gue belajar sendiri. Gue ikut tes lagi, akhirnya masuk di Universitas Jember di jurusan proteksi tanaman itu tadi, dengan mendapatkan beasiswa Banyuwangi Cerdas atau Banyuwangi Smart Scholarship. Singkat cerita, waktu gue belajar sendiri untuk tes itu, gue juga sambil kerja, istilahnya ya jual roti, jual kopi dan sebagainya. Jadi seperti itulah. Juga pernah ikut di bank juga, Bank Panin Syariah Dubai, bantu gue waktu itu. Dan sampai itu adalah cerita gue. Kemudian saat di kuliah gue masuk di Universitas Jember dan gue menerima beasiswa Banyuwangi Cerdas, gue pokoknya harus bisa berprestasi. Dan meaningful quotes yang gue pegang itu adalah gue harus bisa bermanfaat bagi orang lain, layaknya seperti pohon pisang. Pohon pisang itu kalau kita teliti lebih lanjut, dia tidak akan mati sebelum dia berbuah.
dia tumbuh, kita tebang. Kalau dia belum berbuah, dia akan tumbuh lagi. Dan itu adalah sebuah inspirasi bagi saya. Jadi waktu semester 1 sampai semester 2 gue kuliah itu ya hanya mengejar IPK. Karena gue dapat beasiswa, jadi gue harus berprestasi. Jadi setelah gue pikir-pikir, kalau gue ngejar IPK doang ya bukan hakikatnya kuliah. Jadi kuliah itu nggak cukup hanya mengejar IPK, itu nggak cukup, karena pekerjaan yang membutuhkan IPK itu nanti semakin hari semakin hilang. Bahkan Google, IBM dan lain sebagainya itu sudah nggak membutuhkan IPK kamu berapa gitu loh. Mereka cuma butuh skill kita bisa apa gitu. Jadi waktu semester 3 gue itu tertarik di bidang penulisan ilmiah. Akhirnya gue coba-coba ikut kompetisi-kompetisi karya ilmiah di berbagai daerah, berbagai universitas. Gue terinspirasi ikut ini karena gue itu ngelihat postingan-postingan anak-anak ITB, UGM dan sebagainya, universitas yang dulu gue pengenin. Dan karena itu gue harus membuktikan, karena gue ini dapat beasiswa, gue harus membuat bangga orang yang sudah mengasih gue beasiswa, dan terutama untuk membanggakan kedua orang tua gue. Jadi waktu pertama kali event yang aku lolos itu adalah di Biology Innovation and Research Competition. Waktu itu gue masuk semifinalis. Sebelumnya karena gagal terus, dan akhirnya itu event pertama gue yang istilahnya cukup berprestasi. Kemudian gue juga pernah ikut di Agrifasco di Institut Teknologi Bandung, top 15 abstrak. Itu adalah event karya tulis ilmiah nasional. Kemudian juga pernah juara 1 lomba opini nasional di Universitas Andalas. Judulnya waktu itu Youth with Creativity. Karena gue suka nulis, ngecerita, gue bisa ke Jepang, bisa ke itu Thailand, Malaysia, Singapura. Dan bahkan gue pernah dapat silver medal di International Young Inventor Awards waktu itu. Dan juga pernah saat semester 4 publikasi internasional di Hokkaido University Jepang. Dan waktu itu berangkatnya tidak mudah. Gue harus dipinjami uang temen gue. Dipinjami uang oleh temen gue sebesar 8 juta sekian. Dan akhirnya gue berangkat ke Jepang. Gue urus visanya sendiri, gue urus paspornya sendiri. Dan berangkat, kemudian pulang. Akhirnya ya gue bisa mengembalikan uang itu tanpa minta uang kepada orang tua gue. Dan gue percaya kalau kita action, kita memberikan totalitas, kita pasti dapat jalan, entah itu dari mana aja. Singkat cerita, gue juga pernah dapat reward dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 10 juta. Juga pernah dapat dari Taiwan. Sekitar ya sedikit, kalau dikuruskan ke rupiah sekitar 500.000. Jadi cerita gue seperti itu. Nah, mungkin ini berbagai prestasi dan lain sebagainya itu mungkin karena gue dulu ditolak di universitas yang gue inginkan, dan mungkin ini karena gue ditolak itu gue jadi semangat, gue jadi ingin membuktikan bahwa gue ini sebenarnya layak untuk diterima di universitas yang gue inginkan. Dan bahkan sekarang teman-teman gue yang entah mereka tahu dari mana, anak-anak UGM, anak UI, mereka menganggap gak percaya bahwa gue dulu itu ditolak oleh universitas-universitas tersebut setelah hari ini dia melihat saya. Jadi pesan saya ke teman-teman adalah percayalah, ketika kita memberikan sesuatu itu yang terbaik, maka pasti akan mendapatkan yang terbaik.
dengan diiringi usaha dan doa. Ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, pasti Allah atau Tuhan kita itu pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jadi apapun yang ada di depan kita, kalau kita lakuin secara totalitas, baik itu tadi kita anggap sesuai passion kita atau enggak, kalau kita totalitas di bidang itu, pasti kita mendapatkan sesuatu yang terbaik di bidang itu, dan itu mungkin akan membantu kita untuk semakin istilahnya hidup dengan berkualitas, dan kita dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi inspirasi terbesar saya adalah bermanfaat bagi orang lain dan terus memberikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi podcast kali ini cukup sekian dulu, karena mungkin terbatas oleh waktu ya teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman minat untuk bertanya ke saya, bisa hubungi di @fauzialmaliki99. Jadi cukup sekian dulu. Semoga cerita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.